Halo, assalamualaikum. Kita kembali bertemu masih dalam lanjutan materi bab 2, besaran fisika dan pengukurannya. Kali ini kita membahas angka penting. Dalam ilmu fisika, kita mengenal perhitungan yang disebut angka penting. Angka penting adalah angka hasil pengukuran yang terdiri dari angka pasti dan angka taksiran. Angka pasti diperoleh dari perhitungan skala alat ukur, sedangkan angka taksiran diperoleh dari satuan skala terkecil. Ada aturan yang berlaku dalam menuliskan hasil pengukuran angka penting ini. Agar lebih memahaminya, silakan disimak pada penjelasan video berikut ini. Oke, baik. Jadi kita membahas tentang aturan-aturan angka penting ya. Untuk lebih jelasnya kita lihat, akan kasih contoh supaya kalian lebih mudah memahami maksud dari kalimat-kalimat aturan-aturan angka penting itu ya. Jadi aturan yang pertama itu menyebutkan bahwa semua angka bukan nol adalah angka penting. Nah, jadi semua angka bukan nol. Misalnya contoh 252 gitu ya. Jadi ini berarti dia memiliki 1, 2, 3 ya. 3 angka penting. Itu maksudnya. 1522 berarti dia memiliki 1, 2, 3, 4 angka penting. Kemudian aturan yang kedua, angka nol yang terletak di antara angka-angka bukan nol adalah angka penting. Nah, jadi contohnya 2006, angka nol di antara angka bukan nol ya. Ini angka nol ini diapit oleh 2 dan 6, masuk angka penting. Berarti 1, 2, 3, 4 ada 4 angka penting. Itu maksudnya. Tuh, 10.002 ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, kemudian di tengahnya ada 3 angka. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti ada 5 angka penting. Oke, nah sekarang kita ke aturan yang ketiga ya. Angka nol di sebelah kanan angka bukan nol, termasuk angka penting kecuali ada penjelasan lain. Penjelasannya dapat berupa garis bawah atau ditebalkan. Nah, jadi misalnya 1000. Nah, tidak ada penjelasan apa-apa, berarti 0 di belakang 1 ini semuanya masuk angka penting. Sehingga berarti ada 1, 2, 3, ada 4 angka penting. Itu maksudnya. Nah, kalau misalnya dia tulis 1000 begini, terus dia kasih tanda garis bawah di sini, berarti yang ini tidak masuk angka penting. Yang ini tidak masuk dia. Hanya ada 1, 2, 3, hanya ada 3 angka penting. Itu yang maksudnya kecuali ada penjelasan lain. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian aturan yang keempat, angka 0 di belakang koma adalah angka penting. Nah, jadi ini dia menyebutkan 1,00 misalnya. Angka 0 di belakang koma adalah angka penting. Berarti ini maksudnya ada angka penting. Jadi ada 4 angka penting maksudnya ya. Ada 4. Angka 0 di belakang desimal ini termasuk angka penting. Itu aturan yang keempat. Kemudian yang kelima, angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0 bukan angka penting. Jadi misalnya 0,003. Nah, angka 0 yang ini tidak masuk angka penting dia. Jadi hanya ada 1 angka penting. Itu maksudnya ya. 0,01. Nah, 0,012 misalnya. Berarti hanya ada 2 angka penting. Yang ini tidak masuk ya. Bisa dipahami ya. Nah, itulah aturan-aturan yang telah disebutkan. Nah, jadi ini Bu jelaskan penulisan angka-angkanya. Kemudian bisa dipahami. Kemudian kita ke aturan-aturan pembulatan. Nah, dalam proses berhitung di fisika ada aturan pembulatannya. Jadi aturan yang pertama itu misalnya disebutkan angka setelah digit yang lebih besar dari 5. Nah, jadi misalnya contoh angka setelah digit lebih besar dari 5 dibulatkan ke atas. Misalnya 5,6. Nah, jadi setelah ini dia angka 6 lebih dari 5. Berarti ini dibulatkan jadi
6. Itu maksudnya ya. 7,7. Nah, 7-nya ini sudah lebih dari 5 ya, setelah digit maka dibulatkan jadi 8. Itu maksudnya. Nah, kemudian angka setelah digit yang lebih kecil dari 5 itu tidak dibulatkan atau turun ke bawah, dibulatkan ke bawah. Misalnya 5,4. Ini 4 kan kurang dari 5, maka dituliskan menjadi 5. Tidak boleh kita tuliskan jadi 5 misal, bukan 5, maaf. Oh ya, 5 betul. Tidak boleh kita jadikan 6 di sini. Salah ya. Jadi dia tetap 5,4 karena 4 kurang dari 5 maka dia tetap jadi 5 di sini. Itu maksudnya ya. 6,2. 2 kurang dari 5 maka dia hanya bisa dituliskan jadi 6. Nah, itu. Jadi ini bedanya ya. Kalau ini lebih dari 5 maka dia bulatkan J ke atas gitu ya. Nah, bagaimana kalau dia pas 5? Nah, setelah digit angkanya sama dengan 5. Misalnya itu aturannya misalnya 5,5 gitu ya. Nah, itu aturannya jika setelah digit dia sebelumnya dia adalah ganjil, maka angka ini dibulatkan ke atas gitu. 5,5 itu dia bulatkan jadi 6 gitu. Tetapi kalau angka sebelumnya itu adalah genap, misalnya 4,5 ini genap sebelum ini ya, sebelum ini genap sebelum digit, maka 4,5 dia tidak bisa dibulatkan ke atas tapi turun ulang ke bawah menjadi 4. Itu maksudnya beda ya. Jadi 3,5 ini bisa jadi 4 gitu ya. Gitu. Tetapi kalau 2,5 dia tetap jadi 2. Itu kalau angka yang setelah digit pas sama dengan 5. Bisa dipahami ya yang ini ya. Oke. Nah, sekarang kita coba mengoperasikan bilangan menurut aturan angka penting, baik penjumlahan maupun pengurangan dan perkalian maupun pembagian. Nah, sekarang yang duluan penjumlahan dan pengurangan ya. Jadi aturannya adalah hasil penjumlahan atau pengurangan itu hanya boleh mempunyai satu angka taksiran ya, atau angka yang diragukan. Nah, coba kita lihat contohnya. Untuk penjumlahan itu 14 kita jumlahkan dengan 2,75 misalnya ya. Jumlahkan berarti ini 5, 7, kemudian 4 tambah 2, 6, ini desimalnya ya, kemudian turun 1, 16,75. 14 ini 4 itu angka taksiran itu ya, 4-nya ini, yang ini itu angka taksiran, dan yang ini 5 angka taksiran juga ya. Nah, setelah dijumlahkan maka hasilnya dapat 16,75. Maka 6 juga ini angka yang tidak pasti, ini 5 juga angka yang tidak pasti atau yang diragukan, sehingga angka ini akan kita bulatkan mengikuti angka taksiran yang hanya sebatas 2 ini saja, karena hanya ada boleh satu angka yang diragukan gitu ya. Nah, jadi ini kan 16,75, kalau kita hitung semua kan ada 4 angka. Nah, kita hanya boleh menuliskan satu angka taksiran dari 4 angka ini ya. Jadi berarti kita bisa tuliskan menjadi 16,75. Di aturan pembulatan tadi 6, 7 dan 5 itu bisa kita bulatkan 16,7 ya, itu bisa kita bulatkan menjadi 17 supaya sama dengan ini, hanya satu angka yang diragukan atau hanya ada satu angka yang taksirannya gitu ya. Jadi ini, nah jadi bisa kita bulatkan saja ini 16,75 menjadi 17. Jadi ini ya, jadi sama dengan ini supaya hanya ada satu angka taksiran. Oke, nah itu untuk penjumlahan. Nah, coba kita lihat pengurangannya. Contoh pengurangan, misalnya di sini 375 kita kurang dengan 120, tetapi di sini angka taksirannya ditetapkan di sini di garis bawah, di sini di 2, berarti hanya ada 2 angka penting di sini. Itu maksudnya ya. Kalau di atas 3. Nah, coba kita kurangkan 5 kurang 0, 5, di sini tetap 5, 3 kurang 1, 2 ya. Hasilnya 255 ya. 2 angka ini akan kita bulatkan supaya mengikuti
ini bawahannya boleh ada satu angka taksiran. Berarti ini bisa kita bulatkan menjadi 5 dengan 5. Tadi di aturan angka penting setelah angka 5 ketemu 5 ganjil, ketemu angka pas 5, dibulatkan naik ke atas menjadi 6. Jadi kita bisa tuliskan menjadi 260 dengan batas garis bawah di angka 6 supaya sama dengan ini. Nah, itu aturan untuk penjumlahan ya. Nah, sekarang coba kita lihat aturan untuk perkalian ya. Boleh Bu hapus ini ya. Nah, kita ke aturan perkalian dan pembagian. B, perkalian dan pembagian. Ini sama ya cara aturannya. Perkalian dan pembagian sama juga kayak penjumlahan dan pengurangan tadi. Gitu ya. Kita ambil contoh 3,5 kuadrat gitu ya. Berarti sama dengan 3,5 dikali 3,5 ya. Nah, kalau kita kalikan itu hasilnya 12,25 ya. 12,25. Nah, hasil ini ya, kita akan mengikuti aturan penulisan angka penting pada perkalian, yaitu kita hanya menuliskan angka paling sedikit dari yang kita kalikan. Okay? Jadi angka paling sedikit yang kita kalikan itu adalah sebesar 2 angka. 3,5 ini juga 3,5. Maka angka ini juga kita hanya boleh menuliskan sebanyak 2 angka. Ini kan ada 4 angka ya. 1, 2, 3, 4. Maka hanya boleh kita tuliskan sebanyak 2 angka saja. Jadi 12 sama dengan 12, yaitu sama dengan 2 angka penting. Gitu ya. Jadi dia mengikuti angka paling sedikit yang dioperasikan. Gitu ya. Untuk perkalian. Nah, kenapa Bu tuliskan di situ dari 12,25 Bu tuliskan jadi 12, tidak misalnya 13 misalnya, karena setelah digit, setelah desimal itu angka 2 ya. Angka 2 kan kurang dari 5, sehingga kita tidak bisa bulatkan ke atas, melainkan tetap 12 ya, itu maksudnya.